Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @nyata74042956. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul 100 Hari Tawa Kematian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sirene ambulan nyaring memohon dibukakan jalan pada lintasan protokol yang padat lalu lalang kendaraan. Di dalam ambulan terdapat sekujur tubuh pria gempal yang menanti waktu untuk disemayamkan. Tidak ada seorang pun berada di sana. Selain seorang sopir yang memang memiliki kewajiban dari tempat dia bekerja untuk mengantarkan jenazah tersebut kembali pada keluarganya. Tidak lama berselang lintasan padat pun terlewati. Kini mobil jenazah melaju dengan sangat cepat pada jalanan yang mulai sepi. Si sopir tidak merasa takut walau dia tahu akan mengantarkan jenazah tersebut ke salah satu daerah terpencil. 7 jam sirene itu mengaung sebelum pada akhirnya sopir sampai pada tujuan. Tidak ada bendera kuning terpancang, bahkan kerumunan warga tidak juga tampak. Pintu rumah warga di sana tertutup rapat walau waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Hanya 3 orang anggota keluarga yang menyambut kedatangan jenazah pria tersebut. Itu pun sepasang orang tua dan 1 remaja wanita. Oh ya, perkenalkan aku Toto, seorang pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai sopir di salah satu rumah sakit swasta yang ada di ibu kota. Sudah lebih dari 6 tahun aku menggeluti profesi ini. Dan pastinya banyak jenazah yang telah kuantarkan pulang ke pelukan keluarganya. Namun sepanjang perjalananku mengais rezeki, baru kali ini aku begitu tertegun, bingung akan apa yang terjadi di hari itu. Mataku masih mencuri pandang pada keluarga almarhum. Ketika penghuni yang menyambut sungguh sangat tampak biasa, tidak ada kesedihan di riak wajah mereka. Bahkan yang lebih membuat aku menelan ludah, kalau aku menyadari 10 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda warga menghampiri keluarga tersebut. Aku sempat sengaja membunyikan sirene untuk membuat kebisingan yang mungkin bisa membuat warga berdatangan. Tapi yang kemudian terjadi malah membuat bulu kuduku merinding. Semua terlalu di luar akal sehat. Sepanjang mata ini memandang, aku mendapati warga dusun yang mengintip dari balik gorden rumah masing-masing dan menatap sinis ke arah kami berada. "Maaf pak, jenazah mau kapan diturunkan?" tanyaku pada lelaki tua penghuni rumah dengan sopan. "Kamu angkat saja, masukin ke dalam rumah," ucap pria itu berbicara ketus lalu masuk ke dalam rumah. Aku terheran hingga membuat diri ini sejenak terdiam. Sebelum akhirnya aku tersentak dan menatap ke arah 2 wanita yang masih berdiri dengan tatapan datar. Tidak ada kata yang kuucapkan, kami hanya saling bertatap sebelum wanita tua tersebut memecah keheningan dan memberikan instruksi padaku. "Sudah, kamu turunkan saja dan masukin ke dalam, nanti ibu tambah uang untuk kamu," seru wanita itu. Aku tidak merasa senang dengan iming uang yang dia janjikan, malah perkataan itu membuat aku semakin bergidik ngeri dengan apa yang terjadi. Kampung apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi hingga jenazah yang diantarkannya maupun keluarga ini seperti terkucilkan? Tanyaku membatin. Kubuka pintu ambulan, walau aku masih ragu akan diri sendiri. Apa aku kuat mengangkat jenazah sebesar ini? Gumamku. Perlahan aku menarik tubuh kempal itu dan hendak meletakkan di bagian bahu. Sekuat tenaga aku membopong
Namun mayit itu bak pohon besar yang kokoh. Sejengkal pun aku tidak mampu untuk memindahkannya. Pundakku tidak dapat menahan bobot yang teramat berat. Aku seketika terhempas jatuh beserta jenazah yang tadi coba kuangkat. Sekuat tenaga kembali aku menepikan tubuh itu. Dari atas tubuhku yang masih tergeletak, nafasku terengah dengan urat-urat tangan yang menonjol. Saking kuatnya aku mendorong mayat tersebut. Kembali aku tidak habis pikir. Kedua wanita itu tidak sedikit pun bergeming coba untuk membantu. Mereka hanya menatap aku yang terpingkal tanpa sepatah kata pun dengan ekspresi yang sangat datar. "Maaf Bu," ucapku gelegapan dan langsung mencoba mengangkut mayat itu. Namun kala aku membalikan mayat tersebut, seketika bulu kuduku bergeming dan kembali melepas pangkuan tangan ini dari tubuh tersebut. Astagfirullah, spontan lisanku mengucap kaget. Kudapati mata dari jenazah itu terbuka, dia melototi diriku. Aku tidak kuasa menahan takut, terlebih saat aku kembali melihat dua wanita yang menemaniku di sana. Lagi-lagi bulu kuduku bergidik melihat ekspresi datar mereka dengan wajah pucat pasi masih terus menatapi diriku, seolah tidak ada hal yang terjadi. Sekujur tubuhku gemetar. Suasana pun tiba-tiba terasa lebih dingin yang membuat aku terasa sulit untuk menggerakkan tubuh. Wanita parubaya itu lalu tersenyum tipis. "Sudah, seret mayat anak itu ke dalam," titahnya. Iya Bu," ucapku terbatah. Segera diri ini kembali berusaha untuk memindahkan mayat tersebut. Namun sekuat apapun usaha yang aku lakukan, aku tetap tidak mampu memindahkan mayat itu walau hanya sejengkal. Nafasku terengah hebat, keringat membasahi sekujur tubuh. Bahkan urat di tangan menonjol saking kerasnya aku mencoba. Di tengah usaha diri ini untuk memindahkan tubuh kaku itu, aku malah tersentak. Kurasakan tanganku seperti tergenggam. Satu tangan memegangi erat tangan kiriku, tangan hitam dengan kuku panjang yang tajam. Tangan itu merupakan tangan dari mayit yang coba aku angkat. Mataku terbelalak menatap kejadian itu. Aku hanya dapat bergumam dalam hati. "Lepas, lepas!" teriak suara ketakutanku yang seakan tidak mampu melewati tenggorokan. Sekuat tenaga aku menarik tangan dari genggaman mayit yang masih tergeletak di lantai tersebut. Dan hal selanjutnya merupakan sesuatu yang hampir membuat aku terkejut setengah mati. Tubuhku gemetar hebat. Mayit itu bangkit perlahan sembari tangannya masih menggenggam erat tanganku. Dia menatap aku tajam dengan bola mata yang sepenuhnya memutih. Dari sela matanya, tetesan merah seperti darah masih mengalir. "Ah!" raung mayit itu tepat di hadapanku. Kami seakan berubah posisi, di mana mayit itu berdiri tegak, sementara aku malah hampir dalam posisi terduduk lemas. Gemertak gigiku yang nyaring terdengar. Lontar perkataan tidak bermakna yang terucap keluar dari mulut. Aku menatap ke arah dua wanita yang menemani tadi, berharap masih ada pertolongan yang bisa diharapkan. Mereka masih berdiri di sana, masih dengan tatapan datar yang menyeramkan ke arahku. "Tolong," pintaku memohon. Wanita parubaya itu tersenyum mendengar ucapan memelas dari mulutku, namun tetap tidak sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Wanita parubaya itu malah memalingkan pandangan, menatap ke arah remaja wanita yang mungkin anaknya. Wanita itu mengangguk seperti sedang terjadi pembicaraan di antara mereka. Dirinya lalu pergi masuk ke dalam rumah. Suasana kian semakin genting bagiku. Kala tangan mayit tersebut semakin kencang mencengkram dan mulai membuat tanganku berdarah. "Lepas, lepas!" jeritku meronta menahan sakit. Teriakanku kian menjadi pelan. Aku sungguh lelah, bahkan kurasakan beberapa tubuhku terasa kejang, hingga akhirnya aku hanya bisa terdiam dengan pandangan yang memudar. Semua terlihat samar dan menjadi hitam, dan di akhir kesadaran itu, aku merasa wanita tua itu ada di sampingku dengan perawakan pocong terbungkus kafan berwarna hitam. 100 hari, ucapnya yang menjadi hal terakhir yang aku ingat sebelum keesokan harinya aku ditemukan terkapar di pinggir pintu masuk hutan di ujung selatan Pulau Jawa.
Tempat yang sangat jauh dan melenceng dari tujuan awal rencana pengantaran yang ditugaskan padaku. Mata ini baru seutuhnya dapat melihat dengan jelas setelah aku 2 hari berbaring di ranjang rumah sakit umum. Dan yang semakin membuat bulu kuduku bergidik ialah omongan dari Dwi istriku yang menjelaskan aku sudah 14 hari menghilang. Dan bila dihitung dengan masa sadar saat itu, berarti sudah 16 hari berlalu dari kejadian tersebut. 5 hari lamanya total waktu yang dibutuhkan untuk dokter guna menyatakan aku telah pulih dan memperbolehkan untuk pulang. Dan singkat kisah, kepulangan pada sore hari itu pula yang menjadi awal cerita kelam dari kejadian awal yang aku alami. Sore itu suasana terlihat sibuk, dengan beberapa keluarga yang datang bertamu untuk sekedar menjenguk diriku. Sesekali pertanyaan yang sama datang menghampiri diri ini. "Apa yang terjadi?" ucap beberapa penjenguk dengan riak wajah penasaran. Sulit bagiku untuk menjelaskan, bahkan kalau aku mulai sadar. Aku masih merasa trauma dan enggan untuk mengisahkan kejadian horor itu. Aku hanya tersenyum dan berkata tidak mengingat apapun untuk menjawab rasa penasaran mereka. Selain itu, kepulangan sore hari itu pun menjadi hal ganjal dalam diriku. Aku merasa sangat asing dengan rumah yang selama berpuluh tahun kutempati. Asing dalam artian merasa tidak nyaman dan merasa rumah tersebut bukan seperti rumah kepunyaanku. Belum lagi sedari masuk, kurasakan perut ini bergejolak menahan mual. Saking busuknya aroma yang kuhirup, sempat aku menanyakan kepada istri maupun keluarga yang ada di sana. Sayangnya tidak seorang pun mencium bau busuk seperti yang kurasakan. "Mungkin karena pengaruh obat, kamu belum sepenuhnya pulih." Begitulah seru mereka coba meyakinkan kondisiku. Mungkin benar apa yang mereka katakan. Terlebih aku pun merasa udara teramat dingin, bak menusuk tulang. Aku memang sedang sakit. Begitulah gumamku sendiri, coba meyakini semua secara positif. Hampir 2 minggu lamanya aku menghabiskan waktu untuk seutuhnya pulih. Itu berarti 30 hari berlalu selang kejadian mistis yang dulu terjadi. Aku cukup beruntung karena masih dipekerjakan oleh kantor tempatku meraih rezeki. Hanya saja dimulai dari hari itu pula, sesuatu yang ganjil mulai terus menghantui sisi kehidupan. Pagi terhias dengan awan berwarna abu, langit tampak hitam, walau derai air belum terlihat membanjiri daratan. Bising kendaraan saling bersaut untuk berebut jalan. Begitu juga dengan kendaraan yang aku gunakan. Aku tidak ingin telat di hari pertama kembali bekerja. Sekitar jam 7 kurang, aku sudah sampai. Ucapan terima kasih dari fingerprint menjadi sambutan hangat kembalinya diri ini. Masih ada waktu sejam lagi. Lebih baik aku pergi ke warung makan Mas Maman ketimbang harus berpapasan dengan rekan lainnya. Karena pasti mereka akan menyerbu diri ini dengan segudang pertanyaan yang malas untuk kujawab. Tok, kemana aja lo?" tanya Mas Maman. Kulemparkan senyuman tipis sebelum menjawab singkat padanya. "Mudik Mas." Tidak lama kopi pesanan tiba. Walau masih terasa panas, tangan ini tetap meraih gelas tersebut dan coba menyeruput kopi itu. "Aku dengar kamu sempat menghilang, Tok," tanyanya kembali sembari duduk di samping, namun dengan posisi membelakangi diriku. Deru nafasku panjang, bosan untuk menjawab pertanyaan tersebut. "Enggak kok Mas, aku mudik," ucapku kembali dengan jawaban yang sama. Tok, ngomong dengan siapa?" seru Mas Maman tiba sembari mengantarkan kopi pesananku. Aku terkejut melihat dia ada di belakangku. Lantas siapa pria yang masih duduk membelakangi diriku? Tidak butuh waktu lama, sosok itu membalikkan tubuhnya. Aku dapat melihat jelas wajah yang kerap hadir dalam mimpi burukku. Sosok yang membuat aku trauma. Mayit itu hadir menampakkan diri di pagi hari tersebut. Gumamku terbatas sembari menunjuk ke arah dia berada. Tok, kamu kenapa?" tanya Mas Maman yang heran melihat diri ini gelagapan ketakutan. Suara bisik kembali bergema di dalam otak. 100 hari, 100 hari. Sayu ucapan seorang wanita seakan berbisik di daun telinga kiriku.
Semua seketika berbeda dengan apa yang tadi kulihat. Aku seakan kembali mengulang kejadian waktu itu. Kenapa aku kembali ke kampung ini dan bertemu dengan mayit sialan ini? Belum lagi sepasang orang tua serta remaja wanita itu kembali menatapku dengan tatapan datar. Ampuni aku, ucapku memelas sembari menutup kedua kelopak mataku. Tok, sadar Tok, teriak Mas Maman yang membuat aku kembali tersentak dan mengembalikan kesadaranku. Wajahku seketika pucat, dipenuhi keringat. Aku menatap lemas ke arah Mas Maman. Aku berikan dia selembar uang 10.000 dan langsung pergi menjauh dari sana. Aku langsung masuk ke dalam ruang pantry, kurai gelas dan mengisi penuh dengan air putih. Glek, glek. Suara tegukan air melintas di tenggorokan kering. 2 gelas air habis dalam sekejap. Beberapa pekerja yang berada di sana tampak keheranan memandang. Haus neh, kesetanan lu Tok, ucap Ipul sembari memberikan beberapa lembar kertas. Ini tolong diurus ya, lanjutnya berbicara. Ipul merupakan koordinator driver. Pagi itu dia langsung memberikan aku tugas tanpa berbasa-basi menanyakan keadaanku. Namun mungkin lebih baik bila aku langsung mendapatkan tugas, agar aku kembali dapat membiasakan diri. Langkahku langsung menuju ruang administrasi untuk mengurus surat perjalanan dan dokumen yang hendak diserahkan ke keluarga jenazah. Lokasi pengantaran juga cukup dekat, di sekitaran wilayah Jakarta Barat. Dan satu yang pasti membuat aku cukup tenang, karena ada keluarga almarhum yang turut serta di dalam mobil jenazah. Tidak butuh waktu lama, kala tubuh seorang wanita sudah masuk ke dalam mobil, sirene pun berbunyi menuju ke tempat yang dituju. 2 orang wanita yang duduk di bangku depan bersamaku masih terisak tangis meratapi wanita yang terbujur kaku di bagian belakang. Sementara seorang pria yang ada di belakang hanya menempelkan wajahnya di peti jenazah. Mungkin pria itu suami dari si wanita, pikirku kala menoleh sepintas dari arah spion. Sepintas aku mendapatkan informasi bahwa wanita itu mati karena keracunan. Begitulah Indah, staf rumah sakit tadi, memberi tahu diriku sebelum perjalanan dimulai. Indah juga menginfokan ada 2 orang sanak keluarga yang akan ikut dalam pengantaran. Namun bukan hal yang baru bila ada sanak keluarga lain yang ingin turut ikut masuk ke dalam mobil ambulan. Mungkin pria itu salah satu dari 2 wanita yang duduk bersamaku yang memutuskan untuk turut dalam rombongan. Seperti biasa, jalanan ibu kota padat merayap. Sirene yang mengaung tidak serta-merta membuat laju mobil jenazah ini dapat bergerak cepat. Sekitar 15 menit perjalanan, kala tangis kesedihan mulai redup terdengar, aku mulai memberanikan diri mengajak kedua wanita itu untuk berbicara. Ada perasaan mengganjal dalam jiwa karena pria yang di belakang tidak sedikit pun mengangkat kepalanya dari atas peti. Maaf Bu, pria yang di belakang apakah suami almarhum? Tanyaku pelan. Mereka tidak langsung menjawab, malah mereka seperti bertingkah aneh, dengan menatap secara bersama ke arah belakang berkali-kali. Seperti heran dengan pertanyaanku, hampir semenit lamanya, lalu kemudian salah seorang bertanya padaku. Pria Mas, yang ikut di mobil ini hanya kami berdua, ucap salah seorang dari mereka, yang membuat diriku seketika bergidik, bahkan merem mendadak mobil jenazah itu. Bising suara klakson dan makian dari luar mobil jelas terdengar karena aku menghentikan mendadak laju mobil tersebut. Aku tidak dapat menahan diri dan langsung menolehkan pandangan menatap arah belakang, tempat di mana sosok pria itu berada. Tepat di pembatas kaca, mayit pria gempal yang pernah aku antar sudah menempel wajah busuknya. Jeritku semakin menjadi kala aku dapati 2 wanita yang duduk di sebelah merupakan sosok wanita misterius keluarga dari mayit tersebut. Tanganku gemeteran mencoba membuka pintu mobil, dan lagi si wanita tua itu mengulang perkataan yang sama. 100 hari. Ketus dia berbicara dengan wajah sinis yang membuat aku semakin bertingkat tidak karuan. Dengan tangan gemetar, aku terus mencoba membuka pintu mobil. Dan akhirnya pintu itu dapat terbuka lebar. Tindak, astagfirullah, teriak wanita yang duduk sebelahku.
sembari menutup mulutnya dengan tangan. Aku terhenyak. Tubuhku terasa lemas melihat seorang terjungkal dari motornya karena menghantam pintu yang aku buka tiba-tiba. Oi, turun lo woi!" teriak warga yang seketika mengerumuni mobil yang kubawa. Saat itu aku tidak jatuh pingsan, namun pikiranku sungguh kosong. Makian dan cacian yang begitu ramai dilontarkan terdengar sunyi. Aku hanya melihat mulut mereka yang terus berteriak, dan beberapa kali bau gementah mereka melayang ke wajahku. Namun seperti yang kukatakan, tidak ada satupun perkataan yang kulihat dari mulut mereka yang terbuka sampai di telinga. Malah ucapan 100 hari terngiang jelas seperti terus dilontarkan wanita itu kepadaku. "Siapa kalian?" teriakku di sela amuk warga yang geram akan kelalaian yang aku lakukan. Tidak banyak detail kejadian yang dapat aku ceritakan. Yang pasti hari itu aku digelandang ke kantor polisi. Singkat kisah, sore hari baru semua perkara dapat diselesaikan secara damai setelah kantor tempatku bekerja mau untuk menjadi penanggung jawab dengan menjamin akan membayar seluruh ganti rugi kepada pengendara sepeda motor tersebut. Sementara untuk jenazah yang tadi hendak kuantarkan sudah disemayamkan secara layak. Entahlah, aku tidak mau mengambil pusing siapa driver yang datang menggantikan tugasku pagi itu. Karena usai dari kantor polisi, aku langsung mendapatkan surat pemecatan yang diberikan oleh Ipul. "Maaf Tok, mulai besok kamu tidak usah datang lagi," ucapnya sembari menyodorkan surat perpisahan itu. Indah azan Isya berkumandang dan aku masih menepi pada salah satu warung kopi pinggir jalan. Diam dan hanya melamun yang aku lakukan. Sesekali aku coba meruntut awal mula petaka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengganggu kehidupanku? Terlebih aku tidak pernah merasa memiliki masalah dengan orang lain. Semua terasa samar untuk saat ini. Besok aku harus kembali ke kantor. Ada hal yang terlupa. Aku harus mencari data diri dari jenazah yang aku antarkan tersebut. Sekitar jam 10 aku menyambangi tempat aku bekerja, atau lebih tepatnya mantan tempat aku dulu mengais rejeki. Aku langsung menuju ke ruang admin dan memohon Indah untuk memberikan informasi perihal alamat jenazah yang dulu aku antarkan. "Data ini gak salah dah," ucapku keheranan kala membaca nama Listiani Ningsih di file yang ia berikan padaku. "Enggak, itu memang surat dinas atas namamu di hari kamu menghilang," jawabnya mantap berbicara. Kudapati juga di file tersebut goresan tanda tangan diriku. Namun mengapa pada saat itu aku mengantarkan mayat seorang lelaki, serta alamat yang dituju juga jauh berbeda, di mana aku seharusnya berangkat menuju kota Banten, bukan ke daerah selatan Pulau Jawa. "Tok, sebenarnya apa yang terjadi padamu?" ucap Indah serius bertanya. "Aku gak tahu dah, semua sangat tidak masuk akal. Aku seperti sedang dipantau oleh sosok tidak kasat mata," jawabku padanya. Ngaco kamu Tok," gumamnya seakan tidak percaya dengan kebenaran yang terlontar dari mulutku. "Iya, aku bercanda, lupakan," balasku padanya lalu berlalu pergi. Tujuanku saat ini pergi menuju alamat jenazah wanita yang seharusnya aku antarkan. Karena cukup aneh mendengar penjelasan Indah bahwa aku yang pergi mengantarkan jenazah tersebut. Tidak ada sopir pengganti. Mana mungkin itu bisa terjadi. Sementara di hari kejadian aku pergi ke daerah entah berantah dengan membawa mayit pria buntal yang kini menghantui kehidupanku. 1,5 jam lamanya hingga aku tiba ke alamat yang tertera di surat yang tadi kubaca. Usai menyampaikan maksud dan tujuan akhirnya, aku pun mendapatkan letak pasti di mana wanita bernama Listiani tersebut disemayamkan. Tidak terlalu jauh, kurang lebih 5 menit memacu sepeda motor, aku sampai ke TPU yang disampaikan oleh ibundanya. Kutabur bunga yang sempat aku belikan di jalan, sembari membacakan Yasin untuk dirinya. Entahlah, aku pun tidak tahu mengapa melakukan hal tersebut. Usai melakukan hal tersebut, aku bergegas untuk pergi dari area pemakaman. Namun kala aku bangkit dari posisi jongkok, aku mendapati ada beberapa orang berpakaian hitam yang sedang menyekar di area pemakaman, di mana jarak kami mungkin tidak lebih dari 10 meter. Cukup aneh,
karena aku tidak merasakan kehadiran mereka. Enggan diri ini untuk berpikir terlalu jauh, segera aku beranjak. Sembari menurunkan tangan menandakan permisi kala langkah ini berpapasan melewati 3 orang yang menyekar kala itu. Dek, dek, jangan lihat belakang tok, ucapku sendiri yang mulai merasakan ketakutan. Segera aku berlari sekuat yang aku mampu. Sepintas aku memberanikan diri menatap ke arah belakang. Jantungku semakin berdetak hebat. Sial, sial. Ucapku tidak dapat mempercayai bahwa ketiga sosok berpakaian hitam itu tidak lain merupakan sosok keluarga dari mayit yang aku antarkan. Kembali bisik kata 100 hari terngiang di kepala. Aku juga dapat mendengar gelegar tawa terbahak pria dan wanita, suara yang masih sangat kukenal. Ini tawa bahagia keluarga jahanam tersebut. Berlari dan terus menjauh, hanya itu yang terlintas dalam otakku saat ini. Aku seakan kesetanan. Sekalipun nafasku terengah, namun urat-urat tubuhku berkata untuk terus beranjak dari area pemakaman. Sesampainya di area parkir, tanganku masih gemetar untuk memasukkan kunci motor. Bahkan kalau motor itu menyala, tidak lagi kuhiraukan seruan juru parkir yang sepertinya menagih imbalan padaku. Sial, sial, siapa mereka? Kenapa mereka selalu mengikuti diri ini? Bahkan kini mereka berdiri di tepi jalan sembari memandang diriku. Ya, seluruh isi keluarga tersebut ada di sana. Mereka di sana mematung dengan kain kafan hitam membalut tubuh mereka, kecuali si pria tua. Dia sangat berbeda, di mana dia mengenakan setelan baju biasa, layaknya penampilan manusia umumnya. Aku hanya fokus menatap jalan, tanpa mau menoleh ke arah pinggir sedikit pun. Sepanjang perjalanan mereka selalu ada, seakan jalanan ini dipenuhi oleh kumpulan demit tersebut. 20 menit mungkin berlalu, barulah mereka menghilang dari pandanganku. Jalanan tampak ramai, namun kembali aku merasa asing, seakan aku tidak pernah sekalipun melewati jalur protokol ini. Kupacu motor itu lebih cepat, sampai aku merasa aman. Barulah aku mengurangi kecepatan. Aku lihat keadaan sekitar. Di mana ini? Tanyaku dalam hati. Terpampang tugu tepat di tengah jalan. Ada tulisan aksara Jawa terpajang di bawah tugu itu, yang tidak dapat aku mengerti artinya. Kali ini aku menepikan diri. Kusinggahi salah satu warung makan tepian jalan. Logat Jawa kental terdengar dari lisan para pengunjung. Aku merasa heran, kenapa tidak seperti logat Jakarta atau bahasa Sunda yang semestinya aku dengar. Ajeng pesen nopo mas? Tanya pelayan warung itu menggunakan bahasa Jawa. Es teh manis 1 mbak, pesanku padanya. Dahar mboten mas? Enggak mbak, itu saja dulu. Oh ya mbak, maaf, ini daerah mana ya mbak? Tanyaku. Pelupu mas, jawabnya singkat. Aku sangat asing mendengar nama daerah tersebut. Lebih lanjut, aku pun menanyakan detail pasti lokasi keberadaan saat ini. Pelupu itu di mana mbak? Tanyaku kembali. Ini masnya dari mana dan mau pergi kemana? Saya Toto mbak, saya dari Jakarta. Terus ajeng nopo teng Sragen mas? Sragen? Ucapku tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh penjaga warung makan tersebut. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan perjalanan sejauh ini? Padahal hanya sekitar sejam dari tempat TPU tadi. Kurogoh handphone di saku celana guna mengabari istri dan keluarga perihal keberadaanku saat ini. Dan mungkin aku juga akan menginfokan tidak akan pulang hari ini. Namun niat itu terpaksa harus kuurungkan karena handphoneku sudah kehabisan daya baterai. Sejenak aku terdiam sembari melegakan dahaga ini. Kunyalakan sebatang rokok guna mengusir gundah di hati. Aku harus memikirkan cara untuk pulang dengan segera. Namun untuk saat ini aku tidak mau memaksakan diri untuk memacu kendaraan roda 2 untuk melewati lintas provinsi. Terlebih jam yang terpasang di dinding warung sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Sudahlah, aku akan mencari penginapan malam ini, ujarku sembari meraih koran yang ada di atas meja. Headline berita politik menjadi penghias halaman utama.
Bacaan yang pastinya tidak akan masuk ke dalam pikiranku. "Ah, ini gak salah." Cetus nada bicara keheranan terlontar dari mulutku. Sontak mataku menoleh ke arah mbak penjaga warung. "Mbak, sekarang tanggal berapa?" Tanyaku spontan, memastikan tanggal yang tertera di koran itu salah. 12 Mei loh mas, jawabnya singkat yang membuat sekujur darah di dalam tubuh ini seakan terhenti. Mana mungkin ini tanggal 12 Mei? Tanyaku frustasi dalam hati. Itu artinya aku kembali menghilangkan selama 9 hari. Dan ini merupakan hari ke-40 pasca kejadian terkutuk itu terjadi. Aku sungguh sangat shock. Kupegangi kepala yang terasa sangat pusing karena memikirkan kejadian yang terus tidak dapat dinalar. Agak lama aku terdiam sebelum otak ini sedikit mulai dapat berpikir jernih. Berbekal info dari wanita pemilik warung, aku pergi ke pasar terdekat untuk membeli casan HP. Pasti orang rumah sedang mencariku saat ini, bila memang sekarang tanggal 12 Mei. Singkat kisah, malam ini aku menginap di losmen sederhana. Sesampainya di tempat penginapan, segera ku cas HP. Tidak menunggu lama, tanganku menekan tombol power. Aku harus cepat, karena aku pun tidak dapat menjamin akhir kehidupan ini. Hanya saja aku seperti menghitung mundur sisa hidup. 100 hari, itulah yang selalu terngiang di alam bawah sadar. HP menyala, bunyi berdering silih berganti. Banyak pesan masuk maupun telepon yang menghiasi notifikasi. Segera aku menekan nomor telepon istriku. Bunyi berdering panggilan. "Halo sayang, halo, halo," ucapku berkata kala panggilan itu masuk. Hanya suara terputus dan kresek yang kudengar. "Halo, halo," ucapku kembali. "Masa atu." Begitulah suara samar yang terdengar yang membuat aku semakin gundah. Aku mencoba keluar dari kamar. Tiba-tiba suara kresek itu menghilang tepat dengan tanganku yang sedang memegangi pedal pintu kamar. Tangan kiriku yang masih memegang HP seketika gemetar. Seiring gemertak gigiku yang berbenturan. Lagi, ngiang suara 100 hari berbisik di telinga kiriku. Saat itu terdengar dari panggilan handphone yang aku lakukan. Dan kurasakan juga seuntai tangan memegangi pundakku. Aku tidak dapat memastikan siapa sosok yang ada di belakang. Namun firasat di hati meyakini pria besar yang dulu kuantarkan jenazahnya merupakan sosok yang mencengkram diri ini. Hal itu dapat kuasumsikan dari besarnya kepalan tangan yang mencengkram bahuku. HP di tangan seketika terlepas dari genggaman. Kedua tanganku meronta memegangi pedal pintu yang tidak kunjung terbuka. Cengkraman itu semakin kuat terasa. Dan tanpa aku sadari, tanganku tidak mampu lagi meraih gagang pintu karena tubuh ini sudah terangkat. Brak! Suara hantaman keras bersumber dari tubuhku yang terjatuh menghajar pipa kasur. Sosok itu melemparkanku dengan kencang. Mataku menyipit dengan tangan memegangi areal pinggul yang terasa sakit. Kupandangi sosok demit besar itu dengan perasaan takut. Dia masih berdiri di sana dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kain kafan hitam serta aliran darah yang terus mengalir dari kedua bola mata putih itu. Desis-deru nafas mayit itu kasar terdengar. Aroma anyir busuk juga kental tercium yang sontak mengingatkan akan aroma tidak sedap yang pernah kutanyakan sewaktu kembali ke rumah. Aku tidak dapat mengatakan betapa takutnya diri ini. Sekujur tubuh bergidik hebat. Malah aku merasa tidak dapat sedikit pun mengerjakan tubuh. Mataku hanya tertuju pada jendela kamar. Jalan satu-satunya yang mungkin bisa membuat aku terlepas dari maut saat ini. Ini sisa tenagaku. Segera aku melompat dari kasur dan menerjang jendela kamar. Prang! Suara bising terjadi. Aku berhasil keluar dari kamar itu dengan beberapa pecahan beling bersarang di tangan. Apakah aku sudah terbebas? Tidak. Aku tidak dapat mempercayai ini semua. Semua bukan salahku. Ucapku memelas. Air mata menetes di pipi kala aku menyadari saat ini berada di dusun terpencil rumah dari mayit besar itu berada. Dengan posisi mayit itu tepat berada di depan rumah. Sementara ketiga anggota keluarga berdiri memandangi aku dengan tatapan tajam. "Maaf pak, maaf bu, sungguh aku tidak bermaksud,"
ucapku berlutut memohon ampun. Tepat di bawah kaki pria gempal itu, kepala ini masih menempel, tidak berani untukku mengangkat. Bayang-bayang hitam masih terlihat di sela sembah maaf yang aku lakukan. Namun amarah keluarga ini seperti tidak akan berakhir dengan satu perkataan maaf. Badanku terdorong hingga terjatuh tepat di atas mayit itu. Wajah kami saling bertatapan dan membuat aku mengingat siapa sosok tersebut. Ya, dia pria yang tidak sengaja aku tabrak kala aku mengantar jenazah beberapa bulan lalu. Aku bukannya membawa dia ke rumah sakit, malah memanfaatkan organ tubuhnya untuk menuai pundi rupiah. Sebelum akhirnya mayit itu aku lemparkan ke tempat hutan di mana aku ditemukan. Maaf, maaf. Lagi dan lagi mulutku memelas di tengah erangan mayit itu yang kembali membuka matanya. Sore menjelang malam, aku sedikit merasa lelah sepulang mengantarkan jenazah ke daerah Pelupus Lagen. Cuaca sedikit tidak bersahabat. Hujan turun dengan deras, semakin membuat mataku tidak kuasa menahan kantuk. Jalan dengan trek lurus, aku memasuki jalur lintas dengan pemandangan rimbunan pohon yang mengarah masuk ke dalam hutan yang masih terjaga. Aku tidak dapat menjaga laju mobil ini sebelum cahaya dari depan membuat aku terkejut serta menyadari sudah keluar dari jalur hingga membuat nyawa seorang pengendara motor tewas pada saat itu. Aku selalu berpikir akan arti 100 hari yang dimaksud dan menyadari 100 hari lamanya berlalu dari peristiwa itu. Dia kembali untuk menuntut balas padaku. Manusia seiblis engkau tidak akan pernah mendapat maaf, ujar suara parau menghardik diriku. Aku hanya terdiam dengan nafas sesegukan ketakutan. Dan kalau aku melihat pria tua itu, sesuatu menjulur di kepalaku. Dua tangan hitam yang penuh dengan luka borok kini mencengkram leherku. Tawa pria itu merekah, namun tidak dengan kedua wanita yang sepertinya murung dengan wajah yang pucat pasi. Dan apa yang kutakutkan kian menjadi nyata. Kurasakan kuku tajam mulai menembus daging leher dengan perlahan. Mulutku seketika memuntahkan darah. Kurasakan kuku tajam mulai menembus daging leher dengan perlahan. Mulutku seketika memuntahkan darah. Lepas, ampun, jeritku merontak kesakitan. Nafasku mulai terengah. Kurasakan tidak ada lagi udara yang masuk ke dalam hidung. Semua memudar. Ya Allah, ampuni dosaku, ucapku di. Mas, bangun. Teriak seseorang yang membangunkanku dari mimpi yang teramat buruk. Kepalaku terasa sangat pusing. Nafas ini masih terengah, begitu pula dengan wajah yang dipenuhi dengan keringat. Bahkan baju yang aku kenakan terasa basah. Mas, kenapa? Kok tidur di kuburan? Ujarnya yang membuat aku sontak kaget dan seketika bangkit berdiri. Dengan pandangan samar aku menatap sekitar, di mana aku masih berada di TPU tempat aku tadi berada. Kembali bulu kuduk ini bergidik. Aku sungguh merasa lemas melihat semua. Dan pria yang tadi membangunkanku kembali berkata, perkataan yang kerap mengiang di kepala ini. 100 hari, ucapnya, yang sudah cukup menyadarkanku bahwa ini belum berakhir. Aku membalikkan badan dan menatap ke arah suara. Kembali hal gila terjadi. Pria gempal itu berdiri tepat di hadapku. Seketika tubuhku terasa lemas. Kepala ini terasa berat, bak dihantam balok besar yang membuatku kehilangan kesadaran. Dan hal gila yang kemudian terjadi ialah aku kembali pesakitan. Ditemukan di tepi pintu hutan yang sama dan kembali menghilang. 12 Mei. Tidak ada yang salah, semua benar terjadi. Aku kembali menghilang dan di tanggal 12 Mei aku diketemukan. Dan itu menandakan semua benar terjadi. 40 hari dari kejadian awal, artinya 60 hari waktu tersisa sebelum maut menjemput. Begitulah semua aku asumsikan. Sekembalinya dari kejadian itu, semua seakan tidak pernah kembali normal. Aku terus dihantui teror yang sangat luar biasa menakutkan, di mana bayangan pria maupun keluarga mayit tersebut acap kali menampakkan diri di hadapanku. Yang pastinya membuat aku bertingkah tak ubahnya orang gila. Di sisi lain, entah ada hubungannya dengan hal goib yang sedang menerpa diri ini,
Kondisi fisik tubuhku juga sangat rentan. Hampir di jam 12 malam, aku akan mengalami mimisan di mana darah bercucur sangat banyak yang membuat tubuhku lemas. Dan darah itu berbau busuk serta berwarna agak kehitaman. Di akhir cerita, kurang lebih menjelang 100 hari kejadian itu, aku menceritakan semua pada sanak keluarga. Dan diakhiri dengan menyambangi kantor polisi guna mempertanggungjawabkan segala kelakuanku. Aku pun ditahan pada sel polsek sembari menunggu pelimpahan berkas. Mungkin aku tidak akan punya waktu untuk menjalani masa hukuman. Kutatap jeruji besi sembari tersenyum. Dia sudah berdiri. Pria itu kembali berdiri di depan sel tempat aku bertahan tepat di 100 hari kejadian itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.